Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Kardani. Saya dari kelas 3B. Jadi sini akan melanjutkan penjelasan dari modul 2 dari Cisco Network Academy. Saat 2.1 Sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi dalam kurung OS seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan penggunaan dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI atau antarmuka penggunaan grafis GUI. Nah, seperti ini adalah gambar implementasi dalam gambarnya teman-teman. Ada kerang, inti, perangkat keras. Ini ada antarmuka penggunanya. Sel adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Kernel berkomunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengelola bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi persyaratan perangkat lunak. Perangkat keras bagian fisik komputer termasuk perangkat elektronik yang mendasarinya. Saat menggunakan CLI, pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada papan ketik di prompt perintah. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Nah, seperti ini ya contohnya. Antar muka pengguna. GUI seperti Windows, Mac OS, Linux, Apple iOS atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan lebih sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. Nah, seperti ini adalah contohnya antarmuka penggunaan GUI ya teman-teman. Nah, ini pada gambar ini adalah antarmukanya dari Windows. Tujuan OS, sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut. 1. Gunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program. 2. Memasukkan teks dan perintah berbasis teks. 3. Lihat output pada monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco iOS pada switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut. Gunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI. Gunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks. Lihat output pada monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco iOS tertentu. Versi iOS bergantungan pada jenis perangkat yang digunakan dan fitur yang dibutuhkan. Nah, contoh unduhan perangkat lunak Cisco. Nah, seperti ini ya contoh interface-nya pada software Cisco download. Metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya, dua host yang dikonfigurasi yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Apapun perilaku default saklar baru, semua saklar harus dikonfigurasikan dan diamankan. Nah, seperti ini metodenya. Ada menghibur, ada sel aman atau SSH, dan bahasa Indonesia Telnet. Program emulasi terminal. Ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik melalui koneksi serial melalui port konsol atau melalui koneksi SSH atau terminal. Program-program ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Nah, ini adalah gambarnya untuk mengatur ukuran jendela, mengubah font, dan mengubah skema warnanya, teman-teman. Langsung saja, ini kuas-kuas saja ini. Langsung saja kita ke 2.2.
navigation atau navigasi iOS. Masih belum bahasa Indonesia ini. Tuh. Nah, ini sudah teman-teman. Mode perintah utama. Pada topik sebelumnya, Anda telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Penggunaan CLI dapat memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat kepada administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Topik ini membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco iOS. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco iOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah berikut. Mode access pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas, tetapi berguna untuk operasi dasar. Mode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas, tetapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun yang dapat mengubah konfigurasi perangkat. Mode access pengguna diidentifikasi oleh perintah CLI yang diakhiri dengan tombol kurang lebih. Privilege Edge Mode. Untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan harus mengakses Privilege Access Mode. Mode konfigurasi yang lebih tinggi seperti Global Configuration Mode hanya dapat diakses dari Privilege Access Mode. Privilege Access Mode dapat diidentifikasi dengan perintah yang diakhiri dengan simbol pagar. Seperti ini tabelnya. Dari mode eksklusif pengguna, mode akses istimewa. ROM-nya beralih itu pakai kurang lebih, dan kalau mengalihkan itu pakai pagar. Mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengonfigurasikan perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang umumnya disebut mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global merupakan konfigurasi CLI dibuat yang mengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasi oleh perintah yang diakhiri dengan config pagar setelah nama perangkat seperti switch config pagar. Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat masuk ke berbagai mode subkonfigurasi. Setiap mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi mode konfigurasi jalur. Digunakan untuk mengonfigurasi akses konsol, SSH, Telnet, atau AUX. Mode konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengonfigurasi port switch atau antarmuka jaringan router. Video mode perintah utama CLI iOS. Ini ada videonya. Nah, kita langsung saja ke navigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Untuk berpindah dari user access mode ke privilege access mode, digunakan perintah enable. Gunakan perintah disable privilege access mode untuk kembali ke user access mode. Seperti ini ya teman-teman. Juga tadi ini exit. Kalau ini berhenti di control set. Kalau ini memasukkan config line terus di pagar seperti ini. Navigasi antar mode iOS. Ini menggunakan video lagi, kita langsung saja skip. Catatan tentang aktivitas pemeriksa sintaks. Saat Anda mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat, Anda mungkin ingin memulai di lingkungan produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. NetAzad memberikan Anda berbagai alat simulasi untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan memecahkan masalah Anda. Navigasi antar mode iOS. Gunakan aktivitas pemeriksa sintaksis untuk menavigasi antar baris perintah iOS di saklar. Ini kuas-kuas. Kita langsung saja ke 2.3.
Kok nge-refresh ki? Mohon maaf teman-teman, ini ada sedikit kendala. Cek lagi. Bisa sih. Ini kah? Hi. Mau tak refresh dulu, anjay. Ada ini nih. Tak, stop aja. Terus tak lanjut nih, Bang. Oke. Udah bisa di pause, Bang. Bisa dilanjut nih. Mati kok. Mati ini. Bisa sih. Entah nang aku ya. Makan nek tadi. Ini apa tampilannya? Ini. Iya. Hijau gitu. Apa? Kata nama juga. Disiap dulu. Gitu. Guys. Nah, udah ini teman-teman. Hilang Ki? Hilang? Ini ada Hilang tapi? anu, guys. Hah? Guys. Di? Start learning gitu. Aku login nih tuh. Angka piro? Pembuat baleni Tai, tai.